Ada sebagian penafsir mengatakan ibu Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi, seorang nabi. Nanti bisa lihat di dalam tafsir kalau nggak salah Qurtubi. Tetapi pendapat ini dibantah oleh penafsir yang lain. Tidak ada nabi dari wanita. Satu. Yang kedua, kalau ibu Nabi Musa nabi, maka ibunya Maryam juga nabi. Kenapa? Allah juga berdialog dengan ibu Maryam. Ya, Yohana namanya, Pak, ibu Maryam. Dan ibu Maryam bukan nabi. Jadi makanya nabi itu bukan perempuan. Ya, walaupun ada perselisihan seperti itu, termasuk dalam tafsir Sawi. Waqilat annaha nabi. Ada yang mengatakan ibu Nabi Musa itu seorang nabi. Tetapi apa? Wa angkara ba'du. Ada yang memungkirinya hana nabi. Panina nabi dari inang. Cuma Allah berdialog saja. Ini namanya ilham, bukan wahyu. Kita bisa juga dapat ilham dari Allah. Ya. Kita sedang gejaga oleh Allah, gearahkan oleh Allah, itu ilham namanya. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala di sebuah lembah namanya Lembah Tua. Dari mana Nabi Musa yakin kalau itu Allah? Ya. Dari mana Nabi Musa yakin? Makanya ketika sampai ke lembah itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Musa ketika kecil, kemudian ketika beranjak dewasa, ketika bermasalah dengan Firaun, ketika dia lari ke Yordania, kemudian dia kembali lagi, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bedanya dengan surah Al-Qasas. Kalau surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala dalam satu tafsir berdialog langsung dengan ibu Nabi Musa alaihissalam. Namanya Yukhabat. Dalam sebuah riwayat Yuhans, namanya Yuhans. Satu lagi Yukhabat. Tetapi dalam surah ini, surah Taha, Allah menceritakan kembali cerita itu kepada Nabi Musa. Diceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari mana buktinya kalau ini adalah cerita Allah kepada Nabi Musa? Kita lihat nanti di awal ayat itu ada idh. Idh itu cerita sejarah. Tapi kalau dimulai dengan idza itu cerita masa depan. Ya, sekarang kita lihat kelanjutan ayatnya surah Taha. Ini pertemuan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita lanjut tafsir surah Taha ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh auhayna ila ummika. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah menceritakan kembali, ya Musa, dulu saya mengatakan kepada ibumu, saya wahyukan kepada ibumu, saya suruh kepada ibumu untuk tetap memberikan ASI kepadamu. Nabi Musa kan itu mikir, kok bisa tahu sejarah saya? Makanya nanti terakhir Nabi Musa baru yakin kalau itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Qasas, Allah langsung mengatakan kepada ibu Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ya. Ini kalau ayat ini surah Taha ini, wa auhayna ila ummika, ya Musa, pada waktu dulu saya pernah mewahyukan kepada ibumu. Ya, ini bedanya, Pak. Dalam surah Qasas Allah langsung wa auhayna ila ummi Musa. Ibu Nabi Musa karena takut anaknya dibunuh oleh Firaun,
Di dalam sebuah riwayat, Fir'aun sudah membunuh 70.000 bayi. Ya, jadi artinya ibunya takut sekali, ini dibunuh bayi saya nanti. Dibunuh bayi saya oleh Fir'aun. Ketika itu Allah mengatakan kepada ibunya, jangan takut kamu. Ya, nembak. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Tetaplah kamu menyusui anakmu. Pertanyaannya, bagaimana cara ibunya menyusui anaknya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sini tidak dijelaskan. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi Musa diletakkan di fisunduqin, dalam sebuah kotak. Farabata bihablin, diikat dengan sebuah tali. Famadda ilan nahri. Kemudian setelah itu tali itu dilepas ke sungai dan diikat. Setiap akan menyusui anaknya, dia akan menarik tali itu, dan dia susui. Berapa hari menyusuinya? 6 bulan, tak tanggung-tanggung. Selama 6 bulan tidak diketahui keberadaan Nabi Musa alaihissalam oleh pengikut Fir'aun, tidak ada yang tahu. Jadi makanya inilah hikmah dibalik patuh dan taat kepada perintah Allah. Ibu Nabi Musa karena saking takutnya anaknya dibunuh bagaimana? Akhirnya apa? Allah berfirman, wahai ibu Musa, jangan takut kamu susui anakmu. Maka ibu Nabi Musa patuh dan taat kepada perintah Allah untuk tetap menyusui bayinya. Akhirnya kan selamat 6 bulan, tidak ada yang tahu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga kita. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatlah kamu, bayar zakat kamu, patuh dan taat saja. Jangan pernah bertanya-tanya. Ya, jadi artinya jangan pernah bertanya-tanya untuk apa kami salat, untuk apa kami begini, untuk apa bayar zakat. Bedanya Pak. Seperti Allah menyuruh kepada malaikat pencabut nyawa, tolong kamu cabut nyawa Nabi Khidir, bukan Khidir, Nabi Idris. Tolong cabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Dalam benak malaikat, manusia nggak bisa tinggal di langit, nggak bisa tinggal di langit. Kenapa Allah menyuruh untuk mencabut nyawa Nabi Khidir, Nabi Idris di langit keempat? Malaikat tidak bertanya-tanya, tidak bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa Idris bisa ke langit keempat? Kenapa tidak di bumi saja? Sedangkan Idris itu diciptakan di bumi, lahir di bumi, meninggal di bumi, semua di bumi. Kenapa mesti di langit? Rupanya terjadi dialog sebelum itu. Ada malaikat yang penasaran dengan Nabi Idris alaihissalam. Sehingga malaikat ini minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ketemu langsung dengan Nabi Idris. Idris itu nama aslinya bukan Idris. Idris itu kenapa? Kathiru tatalluq, karena dia banyak belajar, banyak membaca, akhirnya dipanggil dengan Idris, berasal dari kalimat darasa. Ketika ketemu dengan Nabi Idris bertanya, kamu siapa? Saya malaikat yang sudah berubah wujud jadi manusia. Tidak percaya saya, kata Nabi Idris. Kalau kamu betul malaikat, tolong bawa saya ke langit keempat. Ya, tolong bawa saya ke langit keempat. Akhirnya dibawalah ke langit keempat. Malaikat pencabut nyawa memang sudah menunggu di situ, karena janjinya memang di langit keempat. Makanya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala jangan pernah bertanya-tanya. Nyopakan sembahyang maghrib leh rakaat. Per rakaat je bela pahala je. Anjur cik, tetap leh rakaat. Ini salat subuh 2 rakaat. Ulun takir, ya Allah, tambah rakaat mentang. Anjur cik, tetap 2 rakaat. Oh, saya mau dapat pahala banyak je, ulun sembahyang baik 2 rakaat, 5 rakaat je. Anjur cik. Jangan bertanya-tanya. Ya. Ketika kita disuruh qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga anakmu, jaga istrimu dari api neraka. Jangan tanya-tanya. Ya Allah, ni lun minoi nak. Jangan tanya apa. Yang jelas berikan pendidikan agama kepada mereka. Jangan pernah bertanya. Itulah nanti hikmah dibalik patuh dan taat pada perintah Allah. Ini sama seperti ibu Nabi Musa. Dalam konteks surah Taha ini, Allah menceritakan kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, saya dulu ngomong sama ibumu begini, ya nema. Id auhayna ila ummik. Jadi saya ngomong sama ibumu. Jadi ibu Nabi Musa itu namanya Yuhans. Kalau dalam tafsir Sawi Yuhans. Dalam tafsir Al-Qutubi Yuhabat. Ayahnya siapa? Imran. Imran itu siapa? Keturunan Lawi. Lawi itu siapa? Anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub siapa? Anak Nabi Ishaq alaihissalam. Ishaq siapa? Anak Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi makanya Nabi Musa itu keturunan Lawi. Lawi kalau kita tahu, nyan Lawi nyan pada masa waktu Nabi Yusuf alaihissalam cukup berakai bah. Lawi bah. Lawi, kemudian ada Sam'un, ada berapa orang itu? Yahuda, yang mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi dengan doanya Nabi Yakub alaihissalam, walaupun anaknya seperti itu, Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Ya Allah, nejuk lu kesabaran untuk lu didik anaknya ya Allah. Sehingga apa? Karena doanya Nabi Yakub alaihissalam, anaknya 10 orang itu yang merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam jeroh-jeroh kembali, baik kembali mereka. Jadi mereka berkumpul kembali dan baik-baik kembali. Makanya kalau Nabi Yakub alaihissalam bengih waktu itu, Nabi Yakub sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, nelaknat anak lu ni Allah, kai penget lu ya nampak. Kan sudah membohongi ayahnya dia, Pak. 10 orang anak Nabi Yakub, tapi Nabi Yakub tetap bersabar, fasabrun jamil. Anaknya 10 orang itu membohongi Nabi Yakub. Bohongnya bukan sekali 2 kali, Pak, sampai berapa kali? Dengan mengatakan Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Yang kedua dengan membawa seekor serigala. Di dalam tafsir Al-Baghawi dia dipertemukan dengan Nabi Yakub alaihissalam. Bibit anak hana-hananya mahana etika, binatang dia bawa ke orang tuanya. Apa kata anaknya? Ayah kalau tidak percaya, coba tanya sama binatang ini. Coba tanya sama binatang, dia yang makan Yusuf. Kita kalau anak buat seperti itu kan cukup bergen katanya, Pak. Jadi binatang ini ya, hana petih bab binatang ini bergahabar ya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam fasabrun jamil, sabar ya Allah, sabar ya Allah. Dan Nabi Yakub bisa dia ngomong bahasa binatang dengan izin Allah. Dia tanya kepada binatang itu. Serigala mengatakan, "Ma ra'aitu wajah benika." Saya tidak pernah lihat wajah anakmu, apalagi memakannya. Ini kata serigala tadi, Pak. Nabi aku itu bi mata lama. Begitu anak saya ini, ya pengelun lama. Pengelun. Ceri lam baca dikasih baju ini ada darah ini darah. Kai pengelun lama. Tapi Nabi Yakub alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia bertanya-tanya, "Apakah anak lo lagi nyau?" Dia tak bertanya. Dia jalani terus, Pak. Jalani terus sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan begitu juga. Ketika ditimpa musibah, nasir rohani, kita punya anak. Nasir rohani bukan lagi anak kan, Pak. Anak penaji durhaka, anak ilawan katanya, nyampe tanya, bukan lagi anak dia. Tak berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong anak lo ni Allah. Jangan pernah, kenapa engkau berikan anak seperti ini kepada saya ya Allah? Jangan pernah bertanya. Mungkin saja dengan anak itu ketika dewasa dia menolong kita, Pak. Mungkin saja seperti itu. Maka geju anak yang bakai tepuh lagi, Pak. Ya. Nah, ada jamaah, Pak. Wallahu yarham, ya, di perluah kubu ya. Beliau punya berapa orang anak. Jadi anak beliau kata beliau ke saya, "Anak lo Ustaz, lagak-lagak mandu anak lo, putih-putih mandu, tidur hitam. Nya yang putih-putih yang kita takai. Yang hitamnya meruk takai je. Meruk takai yang hitamnya." Lalu dengar. Ketika tsunami terjadi, anak saya yang gelih-gelih hanya bunuh meninggal mendung. Tinggal anak lo yang hitamnya. Rupanya selama ini yang jaga saya anak yang hitamnya ya. Dulu dia memang saya lon kaburgen belum doa pekan anak hitam mau tidur. Kenapa ada anak hitam ini satu orang? Kabru akai lo hitam lo. Tapi setelah tsunami yang jaga saya sampai sekarang saya sakit, itu anak saya yang ini. Cukup jeroh anak ilunnya. Gak tak akai anak ilun. Tak punya anak hitamnya ulun hana tahu permenle ulun. Inang hana tapi hana le tinggal anak hitamnya. Maka cukup jeroh anaknya, Pak. Ya. Jadi makanya jangan pernah kita bertanya kepada Allah, "Kenapa engkau berikan anak ini kepada saya?" Jangan pernah bertanya. Jalani saja dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga ibu Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa tidak pernah bertanya kepada Allah, "Kenapa harus saya lemparkan ke sungai? Kenapa harus saya susui anak saya?" Tidak pernah, Pak. Ya. Kita begitu juga, jangan pernah bertanya, "Kenapa rezeki saya sedikit sekali hari ini ya Allah?" Jangan bertanya-tanya. Jalani saja. Maka Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa, "Wa auhayna ila ummika." Ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan fil naumi wal yaqdah. Itu di dalam mimpi. Ada yang mengatakan bukan mimpi tetapi yaqdah.
Yaqdah itu beliau sadar, jadi bukan mimpi. Makanya ada dua penafsiran juga. Ada yang mengatakan Allah langsung berdialog dengan Yukhabat. Ada yang mengatakan tidak. Allah mengirim malaikat Jibril untuk memberitahukan berita ini. Maka nanti kalau kita lihat jangan terkejut. Ada sebagian penafsir mengatakan ibu Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi. Seorang nabi. Nanti bisa lihat di dalam tafsir kalau nggak salah Qurtubi. Tetapi pendapat ini dibantah oleh penafsir yang lain. Tidak ada nabi dari wanita. Satu. Yang kedua, kalau ibu Nabi Musa nabi, maka ibunya Maryam juga nabi. Kenapa? Allah juga berdialog dengan ibu Maryam. Ya, Pak. Yohana namanya, Pak. Ibu Maryam. Dan ibu Maryam bukan nabi. Jadi makanya nabi itu bukan perempuan. Ya, walaupun ada perselisihan seperti itu, termasuk dalam tafsir Sawi. Waqilan annaha nabi. Ada yang mengatakan ibu Nabi Musa itu seorang nabi. Tetapi apa? Wa angkara ba'du. Ada yang memungkirnya hana nabi. Panina nabi dari inang. Cuma Allah berdialog saja. Ini namanya ilham, bukan wahyu. Kita bisa juga dapat ilham dari Allah. Ya. Kita sedang gejaga oleh Allah, gearahkan oleh Allah, itu ilham namanya, Pak. Tetapi untuk para nabi namanya wahyu. Ya. Apa ilham Allah kepada ibu Nabi Musa? Anikdhi fihi fit tabut. Ada terjemahan, saya mohon untuk dibacakan. Ayat 39. Sekarang kita masuk 39. Anikdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yammi. Itu letakkanlah dia Musa di dalam peti. Sudah. Letakkan anakmu di dalam peti. Peti ini dari mana peti ini? Imran adalah seorang pemahat. Imran ayahnya, Pak. Makanya ketika lahir anaknya, nggak tahu mau dibawa kemana ini. Nyocan di pohnya, Pak. Di dalam tafsir Sawi diungkapkan, Nabi Musa diletakkan fit tanur. Tanur itu apa? Matbah, di dapur. Dapur yang jamun, nyana penajihan kaya-kaya, Pak. Culok kaya, Pak. Dan Nabi Musa diletakkan di situ. Kenapa? Karena waktu itu tentara Fir'aun sedang memeriksa rumah, diperiksa rumah-rumah yang ada bayi. Rupanya waktu masuk ke dapur itu, karena hampir ketahuan, akhirnya pas saudaranya Nabi Musa alaihissalam, dia bakar api, ya, ditet apuinan, Pak, ditet apui, supaya tidak ketahuan kalau di situ ada bayi, Pak. Rupanya tutung Nabi Musa alaihissalam, ya, tutung, Pak. Maka sebagian penafsir mengatakan, inilah Nabi Musa mengatakan lidahnya itu kena api, Pak. Ya, lidahnya kena api. Sebagian mengatakan bukan seperti itu. Yang dimaksudkan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassirli, Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maknanya apa? Bukan lidahnya yang tilo kan, Pak. Nabi tilo lidah, Pak. Nabi kalau sudah diutus itu berarti kan punya kelebihan. Jadi maksudnya doa Nabi Musa alaihissalam, ya Allah permudah saya untuk bisa ngomong dengan Fir'aun. Ya, permudah saya untuk bisa berdakwah. Bukan berarti lidahnya tilo, tidak. Tapi sebagian pendapat mengatakan Nabi Musa sempat terbakar di dapur itu. Dan dilihat oleh Maryam. Maryam itu siapa? Maryam adalah kakak Nabi Musa alaihissalam. Langsung diambil Maryam. Karena Nabi Musa punya dua saudara. Pertama Musa, kemudian Harun, kemudian Maryam. Dalam sebuah riwayat mengatakan bukan Maryam namanya, Miriam namanya, tapi sama juga. Ya. Setelah diambil, maka tutung Nabi Musa alaihissalam, Pak. Yang tadi itu pengikut Fir'aun, dia tidak tahu kalau ada bayi di situ, dia langsung pergi, Pak. Ya. Maka tidak pernah curiga lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan masukkan dia ke dalam peti, Pak. Ya. Peti itu dibuat oleh ayah Nabi Musa alaihissalam, dipahat dari kayu, Pak. Anikdhi fihi fit tabut. Maka tabut itu adalah sebuah kotak, ya, kotak. Sekarang kita lanjut. Faqdhi fihi fil yammi. Ya, tolong dibaca lagi. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Iya, hanyutkan ke sungai. Jadi bukan hanyutkan cok pengop kan, Pak. Alirkan, letakkan dia. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Nabi Musa dimasukkan ke sungai Nil. Satu. Pendapat kedua, Nabi Musa diletakkan di laut. Akhirnya apa? Laut ini membawa dia
ke sungai Nil. Ya, membawa ke sungai Nil. Maka nanti di dalam Al-Quran ada kita lihat apa namanya, lemparkan fil yammi. Yammi itu ada maknanya juga laut. Yammi itu laut juga. Jadi makanya begini supaya baik mendawa. Karena nauru mendawa panena Nabi Musa di laut itu. Sebagai mengatakan hana di sungai Nil. Sungai Nil dengan apa namanya? Kalau di dalam sawi ini dari air laut itu dimasukkan ke sungai Nil. Ya, dimasukkan ke sungai Nil. Tapi pendapat lain mengatakan tidak. Fil yammi itu adalah Nahrun Nil. Jadi gecok letakkan langsung ke sungai Nil. Ya, ini pemahaman apa namanya? Yang kedua, inti yang kedua. Meletakkan di dalam kotak, kemudian apa? Dilemparkan ke dalam sungai. Sebelum dilemparkan ke sungai, diikat dulu. Ini ada ayat lain di dalam surah Qasas. Di dalam surah Qasas Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Sebelum kamu alirkan dia ke sungai ini, kamu susui dia dulu. Makanya disusui selama 6 bulan. Ya. Makanya asinya cukup. Walaupun di Al-Quran dikatakan bukan 6 bulan ya, 2 tahun. Makanya kalau asi eksklusif kita sekarang, kita tanya sama dokter berapa bulan, kan 6 bulan juga. 6 bulan. Maka Nabi Musa cukup asinya selama 6 bulan, disusui oleh ibunya. Jadi ketika ingin menyusui ditarik tali, ketika habis susui dimasukkan lagi ke dalam kotak dan dilepaskan lagi. Selama 6 bulan tidak ada binatang, tidak ada manusia yang mengusik Nabi Musa alaihissalam di dalam sungai Nil itu. Tidak ada yang mengusik. Sudah. Sekarang yang ketiga. Fal yulqihil yamu bisahil. Ini poin yang ketiga. Coba dibaca lagi. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Ya. Arus membawanya ke tepi. Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah arus sungai, satu. Tetapi di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan kullu dhamirin ya'udu ila Musa. Jadi semua ini kembali kepada Musa. Musa itu ditepikan oleh Allah. Sebagian mengatakan bukan Musa itu, kotak tadi Pak. Kotak tadi ditepikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa, Fir'aun di depan kerajaannya itu terhubung dengan sungai Nil. Ada satu seperti apa namanya? Buq'ah. Buq'ah itu seperti kolam. Waktu itu posisi Fir'aun sedang berdiri sama istrinya Asyah. Jadi bukan sedang duduk. Jadi makanya nanti kalau ada yang ngomong sedang duduk, itu keliru. Nah, Fir'aun sedang berdiri, jalisan. Ketika sedang berdiri, tiba-tiba dia melihat ada kotak. Makanya sebagian penafsir mengatakan kotak itu sangkut di pohon. Pohon bahasa Arabnya syajarah. Kalau tadi itu air bahasa Arabnya moya. Moya itu miyahun. Maka digabungkan antara dua, moya syajarah, mosha. Menjadi mosha. Mosha itu moya, sya itu syajarah. Sehingga dipanggil mosha. Arti mosha apa? Ada sesuatu di antara air dan pohon. Ya, nembak. Tapi sebagian mengatakan bukan itu. Musa itu bahasa Ajam. Itu bukan bahasa Arab. Ya, nembak. Kalau yang Pak Pisau Cukur itu Musa juga namanya, Musa. Tapi bukan Musa yang Nabi Musa alaihissalam, tidak. Itu bahasa Ajam. Kapan bahasa Arab itu berlaku? Itu pada masa Nabi Ismail. Selain Ismail semua ngomong selain bahasa Arab. Nabi Musa alaihissalam keturunan apa? Bani Israel. Bani Israel tidak ngomong bahasa Arab. Mereka ngomong bahasa Ibrani. Yang ngomong bahasa Arab adalah keturunan Nabi Isa, Nabi Ismail alaihissalam dan keturunan Nabi Ismail. Mereka semua ngomong bahasa Arab. Ya. Maka kenapa Yahudi sekarang tidak ngomong bahasa Arab? Yahudi hanya pegang bahasa Arab. Nasrani hanya pegang bahasa Arab. Kenapa? Karena dia keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam yang mereka semua bahasa Ibrani. Kecuali ada sebagian mereka itu namanya Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah apa? Yang berlebur dengan keturunan Nabi Ismail dan mereka ngomong bahasa Arab. Arab Musta'rabah namanya. Nanti ada Arab Ba'idah. Arab Ba'idah adalah Arab yang ada cuma di dalam sejarah, dalam Al-Quran. Tidak ada lagi sampai sekarang. Kabe. Siapa itu kaum Ad? Kaum Ad itu Arab Ba'idah. Arab yang sudah tidak ada lagi. Arab asli di sana namanya Arab Aribah. Arab asli keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Gedanya Arab sih Pak. Arab maklum nih Pak. Arab maklum. Ada yang dong keturunan Arab. Oh Arab sih, Arab maklum nih Pak ya.
Yang kenya Arab aribah, Arab asli, Pak, Arab asli. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fal yulqihil yammu bisahili. Kemudian kotak tadi itu dibawa oleh air atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bertawakal saja sama Allah. Bertawakal sama Allah apapun yang terjadi. Ya. Kenapa kita harus tawakal? Di dalam tafsir Sya'rawi, Imam Sya'rawi mengatakan, limadza natawakkal 'ala Allah? Kenapa harus tawakal pada Allah? Tajuk anu pak pesantren tatawakal pada Allah. Anu kerja kita luar negeri aja tatawakal pada Allah. Anak kita sekolah hendak ke mana tawakal kepada Allah. Anu katanya hoi ija luar Jawa dan tatawakal pada Allah. Ada apa dengan tawakal sebenarnya? Ini begitu juga. Ketika ibu Nabi Musa disuruh oleh Allah lemparkan anakmu. Ibu Nabi Musa Yukhabat bertawakal kepada Allah apapun yang terjadi, Pak. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kita biasanya kan bertanya, kipan cara le bayi masih baru lahir 6 bulan sudah suruh lemparkan ke sungai, pajuh libuyan. Makanya ibu Nabi Musa tidak pernah bertanya-tanya. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Dijawab oleh Imam Sya'rawi, li'anna kullu makhluqatihi khadi'atun ilallah. Semua makhluk Allah itu semua patuh dan taat kepada Allah. Maka tawakallah kepada Allah. Ketika kita bertawakal kepada Allah, insya-Allah Nabi Musa dijaga oleh air. Air akan menjaga Nabi Musa. Kenapa dijaga, Pak? Air itu makhluk Allah, Pak. Fir'aun itu makhluk Allah, Pak. Dia akan menjaga Nabi Musa alaihissalam. Asiyah itu makhluk Allah, dia akan menjaga Nabi Musa alaihissalam. Jadi makanya tawakallah kepada Allah apapun kondisinya, Pak. Nyo pahana ejak gede, mana bejak gede ni, bejak gede. Bejak gede ni bekan tu bina-bina ni. Tawakal juga Allah, Pak. Anu ya tuntut ilmu je jauh-jauh lah ya, Pak. Tuntut ilmu, Pak. Jawab pesantren tu tawakal pada Allah, lun serahkan ya Allah. Lun tawakal ya Allah apapun yang terjadi ya Allah. Nyane, Pak. Jadi maka itu fungsi tawakal, Pak. Kenapa menyerahkan diri kepada Allah? Karena makhluk-makhluk Allah itu semuanya patuh dan taat kepada Allah. Jadi makanya enak sekali kalau Allah ingin menyuruh kepada air, jagalah Musa. Allah menyuruh kepada Fir'aun, jagalah Musa, jagalah Musa. Ya, nanti akan kita lihat nanti, Pak. Pada ayat selanjutnya. Falyulqihil yamu bisahil. Sekarang poin selanjutnya. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu. Ya, disambung lagi. Dia akan diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Ya, Allah sudah tahu kalau Nabi Musa akan diambil oleh Fir'aun, Pak. Ibu Nabi Musa juga tahu. Sehingga Allah mengatakan kamu jangan takut. La takhafi wa la tahzani. Jangan takut. Kita demikian pula. Makanya fungsi tawakal itu membuat kita tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Masalah rezeki bin Najib, Pak. Kita dari pagi sampai sore kita cari rezeki, Pak. Tawakal pada Allah. Lulun tawakal pada ya Allah. Kenapa kita tawakal? Karena makhluk Allah itu patuh dan taat kepada Allah. Kita pergi ke sana, pergi kemari akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bertawakal tadi, Pak. Ya. Makanya nanti Nabi Musa itu diambil oleh siapa? Musuhku dan musuh Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan saja, akibat tawakalnya ibu Nabi Musa alaihissalam, tidak ada yang bisa menyentuh Nabi Musa, yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Akibat kalau kita bertawakal kepada Allah, Pak, maka anak kita baik-baik saja, Pak. Akibat kita bertawakal kepada Allah, keluarga kita baik-baik saja, Pak. Kita juga baik-baik saja. Yang masalahnya kita hanya yakin, Pak. Hanya yakin Pak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin. Bahkan kita tidak yakin kalau diciptakan oleh Allah. Bahkan kita tidak yakin kalau manusia itu jadi dulu Adam sekarang menjadi Adam. Kita tidak yakin juga. Tapi sekarang nggak mungkin lagi tidak yakin, Pak. Ilmu kedokteran sudah mendukung. Ilmu kedokteran itu sudah meyakini kalau manusia memang dulu tidak ada kemudian ada. Masa kita menentangnya, hana. Kemudian teknologi juga seperti itu. Manusia ketika tidak ada dia lemah, kemudian dia menjadi dewasa, kemudian dia tua, kemudian lemah, kemudian meninggal. Dalam teori kan seperti itu juga. Dalam Al-Quran juga seperti itu juga. Tidak ada yang bisa menolak. Jadi makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita patuh saja kepada Allah, apapun perintah Allah, dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, Pak. Apapun yang terjadi. Nyo seandainya bina, hana tepi-tepi le luar pekan, ipak ligam dia ni, Pak. Orang lain meninggal gara-gara ipak. Aja nak tepi-tepi le luar, Pak. Di rumah hondang, Pak. Kemudian setelah dapat berita, ada orang meninggal ketika masuk kamar mandi terpeleset jatuh meninggal. Mana kejak leuman.
Hana ajak lemon, bahkan dia meninggal, dia mutira meninggal. Ya Pak. Ai ji luar hana ajak, uman hana ajak, tepu hana ajak. Habis hana lom kita mai berita lah. Naurung sedang duduk kan meninggal, hana duduk le Pak, gaeh tapi Pak. Ya Pak. Jadi artinya apa? Kita tawakal saja kepada Allah. Kematian itu pasti datang, Pak. Kematian pasti datang. Ujian itu pasti ada, bukan tidak ada. Kalau merasa diri beriman, dia pasti akan diuji oleh Allah. Maka jangan mengatakan saya beriman, tapi jauh dari ujian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba itu pasti diuji, Pak, pasti diuji, Pak. Apakah anak kita melawan kita ataukah anak ini durhaka, pasti diuji kita, Pak. Ya. Tak mungkin mulus-mulus saja seperti itu, tak mungkin, Pak. Maka Nabi Nuh alaihissalam kan diuji oleh anaknya Kan'an itu. Jadi bukan mulus saja, tidak. Jadi beda fikir katanya bekam bina wana ulun, bekam bina wana nyampe dengan adanya, Pak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ne tolong lun tawakal Pak Dron ya Allah. Mungkin anak ini memberikan manfaat kepada saya mungkin puluhan tahun yang akan datang. Yang tidak saya tahu ya Allah. Nikmati saja, Pak, nikmati saja. Ya, Pak. Okay. Ya, ini wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Ya, coba dibaca lagi. Kita berhenti 5 menit lagi, Pak. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Ya, apa maksudnya? Fir'aun, kasih sayang Fir'aun itu ada dalam hati Fir'aun untuk sayang kepada Nabi Musa. Kasih sayang Asiyah itu ada dalam hati Asiyah ketika melihat Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini, kalau saya sudah mencintai seseorang, kata Allah, saya akan membuat penduduk dunia ini juga mencintai dia. Ya, jadi makanya ada di dalam hadis Rasulullah SAW, kamu itu kalau ingin dicintai oleh saudara-saudaramu, jangan pernah tamak terhadap apa yang ada di tangan dia. Insya Allah dia akan mencintaimu. Nah, ini konsep yang kedua. Konsep yang pertama, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengatakan saya jadikan penduduk dunia ini akan mencintai dia. Maka menyogetanya bengeh kok. Tapo kampung bengeh je bengeh. Berarti Allah nak masalah je yang kita nyoba. Ya, ada masalah juga dengan kita. Tapi ketika kita dicintai oleh orang lain, maknanya apa? Sebelumnya Allah sudah mencintai hamba itu, Pak. Dan Allah mengatakan kalau saya mencintai seorang hamba, saya akan memanggil para malaikat. Saya mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, saya mencintai si fulan. Kata Allah, pakan ibadah ji, tinggal ke lun ji, baca-baca kata tawakal bak lun ji. Malaikat mengatakan kalau engkau mencintai si fulan ya Allah, maka kami juga para malaikat akan mencintai si fulan ya Allah. Maka akan ditolong oleh Allah katanya, Pak. Akibat apa ya, Pak? Akibat kita tadi dicintai oleh Allah. Maka ketika hadis qudsinya lagi apa? Ketika aku sudah mencintai si fulan, malaikat sudah mencintai si fulan, maka akan aku jadikan, kata Allah, penduduk dunia ini mencintai juga si fulan. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara logika tidak masuk akal. Bagaimana Fir'aun bisa mencintai seorang bayi yang dia sudah berniat kalau ada bayi laki-laki akan dia bunuh? Tapi ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, apakah dia musuh Nabi Musa alaihissalam, yang jelas Fir'aun laknatullah, dia cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia cinta pada Nabi Musa. Istrinya begitu, apapun kondisinya dia mencintai Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena ibu Nabi Musa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang binanci katanya, ketika katanya patuh dan taat kepada Allah, tajuk anu oleh hawa, yang kejaga anu oleh Allah, Pak. Tawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo khawatir tapi anu lo bagaimana dia nadu dia hendak ya, Pak. Anu lo bagaimana, Pak. Jadi artinya apa? Sifat tawakal ada sama kita. Bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, nih, Pak. Walitusna'a ala aini. Kita sampai segitu saja, Pak. Saya dah masuk kuliah sekarang, Pak. 7.45 ya, Pak. Tijum tu ya, Pak. Tijum tu dalam kuliah. Walitusna'a ala aini, apa maksudnya? Saya buat Fir'aun itu dia mencintai anakmu, kamu tenang saja. Saya buat Asiyah itu, kata Allah, mencintai anakmu, kamu tenang saja. Makanya ibu Nabi Musa tidak gundah lagi, Pak. Kamu tenang saja. Kalau kamu patuh kepada perintahku, semua akan aku jaga. Anakmu aku jaga. Di dalam ayat lain, Pak, inna raduhu ilaiki. Nanti kalau kamu patuh, akan saya kembalikan anakmu kepada kamu. Kalau kamu patuh. Kalau kamu tidak patuh, jangan pernah harap Musa akan kembali kepadamu. Akhirnya ibu Nabi Musa apa? Hana berdoa pegali. Udahlah ya Allah, saya tawakal ya Allah. Apapun yang terjadi. Makanya kan, apakah tidak terbayang sama kepala seorang ibu? Anaknya itu akan nyokan Sungai Nil kan dah fikir depan Sungai Nil, Pak. Nama kiwi-kiwi Sungai Nil, Pak. Pernah terbayang, Pak, katanya.
kalau seandainya kotak tadi sangkut, kemudian sungai Nil itu, apalagi kalau hujan Pak, menyujud, airnya kan naik buya tu Pak. Buya, medang-dang, buya kerung Pak. Hidang buya kerung. Apa enggak takut kita sebagai orang tua? Tapi karena ibunya sudah tawakal, apapun yang terjadi ya Allah, saya serahkan kepadamu. Rupanya janji Allah benar. Kalau kamu patuh kepadaku, kamu lemparkan anakmu ke sungai Nil, kamu biarkan saja, kemudian akan saya jaga anakmu. Satu. Yang kedua, saya buat yang Fir'aun itu, musuh dia itu menjadi sayang kepadanya. Dua. Yang ketiga, inna radduhu ilaiki, saya kembalikan Musa kepadamu. Bagaimana cara mengembalikannya? Ibu Nabi Musa pergi ke istana untuk menyusui anaknya. Nanti itu yang kita ceritakan pertemuan selanjutnya. Kemudian apa? Saya akan jadikan dia seorang nabi dan rasul. Patuhnya sekali, cuma diberikan balasan banyak oleh Allah. Makanya ibu Nabi, kamu patuh. Akhirnya diberikan balasan. Balasannya kan banyak. Begitu pula kalau kita patuh kepada Allah. Kita jalankan salat. Bedanya tanya, pekan tapi temayang ya Allah. Kang bengudan dulu ya Allah. Pekan puasa tapi yo kalau bulan Ramadan yo ka Syaban, pekan tak habis Syaban ini. Ya kita mau Ramadan ka puasa halam, ka tutah halam, ka payah tok kedai halam. Tok kedai kopi, toknya tok je. Hanjut pegaknya, je. Jangan pernah bertanya, Pak. Jalani saja. Pak. Jadi ketika kita menjalani satu itu diberikan hasilnya lebih banyak. Kalau kita patuh, sekali patuh hasilnya itu lebih banyak. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.